Seperti biasa jam 12 siang kita adakan acara rutin. Oke. Bersama saya Yoyo Caturutomo. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Pak Alek, Pak Fajrin, Pak Agus dan semuanya. Salam sehat selalu juga Pak Ade. Oke, langsung aja ke materi ya, ini agak panjang materinya. Dalam kenyataannya para trader menggunakan berbagai metode pengelolaan risiko ya. Biasanya mereka berdasarkan berbagai kondisi finansial, kondisi psikologis dan juga kondisi kebutuhan mereka. Sehingga macam-macam, ada yang di locking, ada yang di cut loss, ada yang walaupun uangnya besar tapi depositnya kecil-kecil dan lain-lain. Bagaimana dan apa saja macam-macam pengelolaan risiko tersebut, ternyata tidak hanya cut loss saja, manakah yang terbaik. Mari kita diskusikan dalam Educational Safe Trading Easy Profit. Maksud dari pengelolaan risiko dalam trading ini adalah kita asumsikan segala cara atau metode untuk mengamankan modal dan mengamankan profit. Kebanyakan teman-teman trader itu berpikiran hanya sekedar mengamankan modal. Yang namanya manajemen money management, risk management itu yang mengamankan modal. Tapi jangan lupa ternyata mengamankan profit itu juga jauh lebih penting. Ketika kita profitnya tidak aman, bisa jadi psikologis kita terganggu, yang awalnya profit banyak kemudian menjadi profitnya tidak ada, dan itu akan terganggu psikologisnya hingga mengganggu modal awal dan sampai mengalami failit ya. Jangan sampai seperti itu. Walau tujuannya sama, namun metode tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara penerapannya. Ya, antara lain memperhatikan risk reward ratio atau bagaimana cara perbandingan antara keuntungan jauh lebih besar daripada stop loss atau kerugian, ya, dengan cara tentunya cut loss. Terus yang berikutnya adalah dengan menghitung probabilitas ya, atau kemungkinan kebenaran sebuah strategi trading dengan membuat dan mengevaluasi jurnal trading. Yang berikutnya adalah mempersiapkan mental atau psikologis kita bahwa bisnis trading itu mempunyai resiko yang selaras dengan peluang keuntungan, high risk high gain katanya. Serta tidak bisa ditarget baik secara nominal profit maupun deadline waktunya. Jadi perlu juga diingatkan bahwa trading itu nggak bisa setiap bulan harus 10 juta, setiap minggu harus 5 juta, atau mungkin tanggal 15 harus dapat 2 juta. Tidak bisa ditarget seperti itu. Nanti penjelasannya ada ya. Melakukan profit, melupakan profit ya, ini yang jarang teman-teman dengar juga mungkin ya. Melupakan profit agar kita tidak serakah dan tamak, dan melupakan loss agar kita tidak sakit hati, berlarut dendam, dan akhirnya overtrade dan loss banyak ya. Yang E, mengunci keuntungan dengan trailing dan membatasi kerugian dengan stop loss. Berikutnya melipat keuntungan saat kita telah mengunci keuntungan dan dengan menambah lot searah. Ini yang akan saya jelaskan detail, yang mungkin baru, materi baru ya, yang sebelumnya belum pernah saya sampaikan secara detail. Kali ini akan saya detailkan. Yaitu namanya pyramiding atau scale in. Beberapa cara praktek untuk mengimplementasikan pengelolaan risiko di atas adalah sebagai berikut. Mohon ya teman-teman trader nanti memperhatikan juga penjelasannya agar tidak salah asumsi ya. Karena banyak juga prinsip-prinsip dari
kebanyakan edukator itu ya dimanapun namanya manajemen risiko itu ya cut loss selesai. Gitu. Ada yang mengharamkan locking, ada yang mengharamkan martingale, ada yang mengharamkan averaging dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dilakukan dengan batasan-batasan pembatasan, dengan batasan risiko yang ditetapkan dengan jelas. Yang kedua adalah dengan locking atau hedging, lindung nilai, locking mengunci. Ketiga dengan pembatasan averaging, limited averaging. Yang keempat adalah martingale, pembatasan martingale. Yang kelima adalah dengan deposit yang minimal, kecil, gitu, tetapi dia trader ini biasanya siap top up kapan saja. Ini kadang juga bisa membuat misalkan, wah ini 100 juta, kok kemudian loss ya, loss. Biasanya pada saat proses transfer atau top up itu berpikir ulang, ini mau tak tambah sekarang, besok atau bagaimana ya, atau tunggu market tidak bergejolak lagi dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud juga yang bisa untuk mengelola risiko di situ tidak gegabah. Misalkan langsung 500 juta biasanya langsung aja dendam. 1 lot, 2 lot, 10 lot langsung 20 lot begitu. Nah, akhirnya berakibat fatal. Kalau kecil-kecil kemudian di top up. Nah, tapi jangan sampai juga top up itu telat ya. Top up-nya telat kemudian harga berbalik, maka ya, akan juga kehilangan kesempatan untuk membalikkan kerugian tersebut. Nanti ada suatu pilihan ya bagaimana kondisi keuangan kita. 6. Dengan lot yang kecil tetapi equity-nya gede ya. Sehingga nyaman. Tapi biasanya kalau saya punya uang banyak, ngapain harus yang kecil-kecil? Ya, nanti kan ya untungnya juga kecil. Nah, padahal ini uangnya uang yang harus muter begitu ya. Nah, kalau seperti itu ya teman-teman sebaiknya trading itu dengan uang dingin ya. Uang diam, bukan uang perputaran, bahkan mungkin uang utang ya. Kalaupun utang pun juga harus ya seminimal mungkin lah cicilannya atau bunganya. Ya tidak memberatkan gitu. Bahkan kalaupun utang itu kita punya pendapatan di luar itu. Sehingga bisa membackup cicilannya, bukan berharap dari hasil dari trading. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa trading itu nggak bisa ditarget, baik nominal maupun waktunya nggak bisa ditarget. Selamat datang yang baru datang. Kalau ada yang belum pernah berkenalan dengan saya, silakan privat untuk nama, kota, dan pengundangnya siapa. Yang ketujuh dengan multiplayer. Dengan kita trading di banyak produk ya. Yang ke-8 ini yang cukup menarik ya di dalam rangkaian materi webinar saya hari ini adalah pyramiding atau scale in. Dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya ya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Yang penjelasan poin A dan 1. Metode ini yang saya maksud metodenya adalah cut loss, TP, SE, dan reward ratio, risk reward ya. Metode ini kita harus tahu di mana technical support dan resistennya atau SNR ya, bisa teman-teman trader sebut. Setelah kita menganalisa SNR, maka kita akan open posisi pada titik terdekat dengan SR tersebut dikala SR berikutnya yang akan jadi target point berada jauh melebihi batas area SR terdekat yang akan menjadi titik stop loss. Begini skemanya ya. Jadi kita tentukan dulu support dan resisten. Ketika resisten tahu ini tertembus begini, ini masih dalam area yang tidak ada hambatan,
ketika harga sudah menembus lagi balik ke sana, menembus resisten. Ini kan pada saat harga di sini ini support, berarti support become resisten ini. Jadi ini menjadi resisten. Nah, ketika harga sudah menembus resisten, maka biasanya market itu akan terus menuju ke support. Nah, disinilah open posisinya sell. Terus kemudian TP-nya di dekat support dan kemudian SL-nya di sini. Ini yang saya maksud adalah risk-nya ini misalkan 1, yang ini adalah 3 atau panjangnya OP sell ini dengan TP adalah 3 kali lipatnya SL. Sehingga dengan cara seperti ini walaupun banyak salah secara akumulasi total kita tetap bisa profit. Bahkan dari 10 itu misalkan kita 4 benar, yang 6 itu salah, 4 ini kali 12 kali 3 sudah 12. 12 kurangi 6 masih untung 6 ya. Jadi walaupun banyak salah kita tetap untung dengan cara memasang risk reward-nya dengan rasio yang 1:3 atau 1:2. Nah, ini makanya jangan OP-nya di dekat-dekat sini. Misalkan sell di sini. Nah, untuk mengetahui resisten support, ya ini banyak ya video-videonya di YouTube saya, youbro.com itu. Sudah saya sampaikan baik secara pakai indikator maupun secara market trading atau tanpa indikator. Ya, jadi kalau misalkan harga sudah sampai di sini, berarti targetnya ke sana atau tunggu sampai mepet ke sana kita buy. Ya, buy di sini, TP-nya di sana, SL-nya di sini. Yang penting SL-nya itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada TP-nya. Ada pertanyaan langsung chat aja ya. Penjelasan poin B, yaitu menghitung probabilitas. Ini sudah sering saya sampaikan. Tentang menghitung probabilitas ya. Ini salah satu cara saja, jadi tidak harus seperti ini. Seberapa sering kemungkinan sebuah strategi terjadi kebenarannya? Saya akan tunjukkan nanti sebuah jurnal trading ya. Contoh dalam 100 kali transaksi minimal kelayakan adalah 60% benar terjadi. Untuk menguji kegagalan akurasi sebuah strategi tidak harus melakukan mencoba 100 kali secara langsung maksud saya ya. Dibagi per 10 pun bisa pengujiannya. Dari 10 itu berapa yang benar? 6. 4 salah berarti banyak yang benar, yes. Misalkan 8 banyak yang benar, yes. 10 banyak yang salah, 6 salah, no. Dan seterusnya seperti itu kita buat sendiri. Ini 3 dibanding dengan 10 ya 70% benar. Atau misalkan tidak 10/5 pun bisa. Ya semakin kecil 1/5/3 itu semakin bagus, tapi semakin banyak yang kita harus juga jurnalkan ya. Ada pertanyaan dari Pak Ade, TP-nya di body atau di shadow Pak? Terima kasih. Kan belum ini ya, yang tadi ya tentang SNR ya Pak Ade ya. Tentang SNR, ulang sebentar ya. Jadi TP di sini ini adalah sebuah area support dan area resisten. Area support dan area resisten itu nanti biasanya terjadi pada pola-pola sebelumnya ini. Jadi kalau di dalam bahasa yang simple, support resisten itu apa? Support resisten itu adalah di mana harga berbalik. Di mana sejarah harga berbalik. Seperti ini harga sana turun. Nah, ini ada sejarah di sini harga berbalik ini jadi support atau resisten. Di sini ada sejarah harga berbalik. Nah, biasanya juga di situ ada pola candle di sana. Nah, ada pola candle. Di pola candle itu nanti
area. Ini membentuk sebuah area ya, tergantung dari time frame-nya berapa begitu. Nah, dari ujungnya sana sampai ujungnya sini dalam sebuah candle yang paling atas itu nanti bisa dibuat area seperti ini. Nah, kalau pas misalkan itu menjadi OP ataupun TP, biasanya kita di luar dari area itu. Jadi kalau ada pertanyaan body atau shadow, ya jelas di luar itu semua, di luar body maupun shadow. TP pun juga seperti itu, jangan pas di areanya, tapi sebelum areanya. Ngerti ya maksud saya Pak Ade ya? Nah, jadi sebelum area. Sebelum areanya. Kalaupun open posisi juga setelah keluar dari area itu. Jadi mendekati saja. Kalau di dalam area bagaimana? Ditunggu aja nanti sampai dia akan nembus ke atas atau nembus ke bawah. Gitu. Begitu ya Pak Ade? Ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, terima kasih. Nah, ini sudah jelas ya mau menghitung probabilitas ini. Nah, ini saya akan contohkan bagaimana sih kok menghitung seperti ini ya. Bisa aja langsung 100 transaksi nih ya. Tujuannya seperti ini. Misalkan nih, kita punya strategi moving average. Crossover strategi ini jurnal beneran ini ya. Crossover strategi. Dengan kita memasang moving average periode 10 dan metodenya simple, apply to close, terus kemudian ada lagi moving average yang kedua adalah periodenya 30, simple close. Ini yang cara open posisinya adalah ketika MA10 menembus MA30, maka sell. Dan MA10 menembus ke atas MA30 maka buy. Yang menembus ke bawah tadi sell, yang menembus ke atas itu buy. Dengan stop loss dan TP sama. Ini kebetulan jurnalnya adalah SLTP-nya sama, teman-teman. Di time frame H8 USD Swiss franc. Nah, ini saya maksud jurnal di mana jurnal ini bisa menentukan atau memberikan nilai sebuah akurasi sistem tersebut. Ya, membuat sebuah probabilitas ya. Nah, kita coba lihat kalau kita menggunakan strategi ini, berapa transaksi yang benar dan salahnya. Terdapat total trade 67, profit trade-nya adalah 37, loss trade-nya adalah 30. Jadi cuma selisihnya dikit sekali, 55% saja. Kita lihat totalnya, modalnya 10.000 US, 2 lot profitnya 7.898 dolar selama setahun. Jadi ketika kita mempunyai strategi yang hanya probabilitas kebenarannya itu cuma 55% saja, kita sudah bisa mendapatkan profit yang cukup besar ya dalam setahun. Ini adalah isinya jurnal ya. Jadi dari 2019 tanggal 17 ya ini ya. Nah, ini yang biru ini adalah win, yang merah ini adalah loss. Ya, kita lihat biru. Nah, coba kita nanti cari ya, kalau buy in itu maka buy ya dia. Kalau sell out itu berarti buy yang di close. Nah, buy yang di close itu biru menghasilkan profit, merah menghasilkan loss. Nah, ini kita lihat ada merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berkali-kali ya. 7 kali ini loss. Nah, ini tetap kita akan lihat probabilitasnya seperti apa. Jadi kita harus siap 7 kali
berturut-turut loss pun kita tetap konsisten ya. Jadi asal diterapkan secara konsisten, sebuah sistem itu bisa menghasilkan profit jika memang sudah teruji sistem strateginya dengan menggunakan jurnal ya. Jurnal ini bisa manual, bisa otomatis. Bisa dilakukan sebelum terjadi trade, hari backtest ya, ataupun forward test ya. Nah, di ini detailnya saldo akhirnya 16 sekian ya, profit sekian ini dikurangi komisi dan swap. Net profit 6.147. Maksimal loss money-nya 7.000. Jadi ini ada sebuah hikmah teman-teman ketika kita trading loss lagi. Ternyata ini loss 7 kali berturut-turut pun jika kita lakukan secara konsisten dan strategi itu sudah kita uji sebelumnya, maka ternyata hasilnya juga tetap ini. Jadi jangan gegabah ketika waduh frustasi dan lain sebagainya sampai 3 kali loss sudah frustasi terus lotnya dibesarin tanpa harus melihat struktur permodalannya ya. Jangan panik. Ada banyak contoh yang sampai 7 kali pun bahkan lebih loss berturut-turut masih bisa menghasilkan profit dalam akumulasinya. Oke, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung chat. Persiapan mental. Trading adalah sebuah bisnis, di mana sebuah bisnis itu ada untung juga ada ruginya. Tidak hanya cuma untung dan rugi, tapi juga ada floating. Kalau di dalam dunia konvensional bagaimana floating itu ya? Kita dagang, nyetok, misalkan mobil jual beli mobil pun kita stoknya itu belum laku, itu namanya floating. Misalkan mobilnya ada 7, ada 10 di showroom gitu, itu floating juga. Apakah itu pasti untung? Enggak pasti. Bisa jadi rugi juga. Sama hanya dengan trading. Kalau di close dalam kondisi sekarang rugi ya rugi. Kalau nanti kita tunggu sampai untung ya bisa jadi floating itu menjadi untung. Atau bahkan floating itu bisa floating plus ya. Sekarang pun di close bisa langsung profit. Dan masih dibiarin terus ya. Konsep high risk high gain bisa diminimalisasi dengan risk ratio ya, risk reward ratio ya. Jadi antara keuntungan dan kerugian rasio keuntungan dan kerugian maupun trailing step and stop. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya trailing step, apa bedanya step dan stop? Nanti saya jelasin. Sehingga peluang profit tak terbatas itu ada dan kita nggak perlu menyesal berlebihan ketika loss. Ibarat kita buka warung makan, ya ini kita ibaratkan ya, biar kita ini enggak gegabah. Kita ibaratkan warung makan, kita punya strategi trading itu ibarat menu makannya, etalasenya, meja kursi yang rapi, suasana yang nyaman, tambahin musik, tambahin live musik, tambahin karaoke, atau tambah apa saja yang menjadi nyaman. Itu adalah strategi. Kalau ibarat trading itu strategi trading. Setelah kita siapkan persiapan semuanya, parkiran oke dan sebagainya, kita hanya tinggal menunggu orang lewat, ya, menunggu orang lewat, tertarik, duduk, belum tentu pesan. Ketika nggak ada yang dicari, dia pergi lagi. Gitu. Jadi trading sama halnya seperti itu. Ketika sudah strateginya disiapin bagus, ya tinggal menunggu, menunggu orang lewat, menunggu dia tertarik, duduk, pesan, dan kita layani dengan baik dan dia beli, mengeluarkan uangnya. Itu baru profit. Nah, dengan seperti ini kan nggak mungkin ya warung itu mentarget gitu. Sampai orang-orang yang lewat itu dipaksa untuk masuk dan beli kan nggak. Ibaratnya kita trading juga seperti itu, nggak bisa ketika itu nggak sesuai dengan sistem kita, tapi kita tetap memaksakan diri untuk trade. Dari analogi di atas, kita tidak bisa paksakan bisa untung berapa tiap harinya. Dan berapa lama kita akan pasti balik modal atau untung sekian. Sama halnya dengan trading yang tidak bisa ditarget baik nominal maupun waktunya. Itu yang harus kita tanamkan dalam mental kita agar kita nggak terlalu
ambisius ya. Jadi nyantai saja. Tetap konsisten, terapkan strategi dengan evaluasi dengan baik ya, dan tunggu prosesnya. Jadi tadi sudah ada bukti bahwa sistem yang hanya 55% kebenarannya saja bisa menghasilkan profit. Jadi kesimpulannya tetap konsisten, terapkan strategi, dan evaluasi dengan baik prosesnya. Kalau tanpa evaluasi ya tentunya kurang bagus ya. Melupakan profit atau loss ya. Beberapa hal yang timbul pada pikiran kita ketika kita sudah profit. Ya, jika tidak terkontrol itu bisa menambah lot. Ya. Kalau kita nggak ngontrol, kalau kita sudah untung banyak gitu dan nggak terkontrol ya. Kita bisa menambah lot karena merasa sudah modal dari keuntungan sehingga kita lot besar itu saya ulang ya. Jadi apa ya yang terjadi ketika kita sudah profit banyak? Biasanya teman trader itu menambah lot karena merasa sudah modalnya. Karena sudah modalnya dari keuntungan. Jadi trade itu toh nanti loss cuman untungnya saja kok yang rugi. Tidak sampai makan modalnya. Sehingga ketika lot besar itu loss, enggan kembali ke lot kecil. Melanjutkan akan keterusan sampai terus merugi. Jadi misalkan biasanya 0,1, 0,2 setelah profit 10 juta dia menjadi 1 lot, 2 lot. 2 lot itu rugi, enggan untuk balik 0,1 biasanya jarang sekali. Mungkin teman-teman tanyakan pada diri sendiri. Sudah terlanjur 2 lot, 1 lot, 5 lot, kemudian mau 0,1 lot itu akan walaupun itu keuntungan, biasanya berjanji saya dari modal 10 juta menjadi 20 juta. Oke, saya buat 1 lot atau 2 lot saja. Tapi kalau sudah nanti untung-untung banyak sekalian, kalau misalkan rugi sampai modal saya tinggal 10 juta, saya akan kembali 0,1 lot. Jarang yang bisa komitmen seperti itu. Paling-paling ya kalau sudah 1 lot, waduh eman 20 juta menjadi 10 juta. Ayo, kemarin bisa, sekarang harus bisa secepatnya lagi. 2 lot terus akhirnya ketagihan. Cenderung ceroboh dan kurang waspada. Mulai tidak konsisten dengan strategi atau trading plan dan lain-lain. Masalah-masalah yang kita nggak bisa mengontrol jika kita dalam kondisi profit banyak. Kalaupun rugi juga seperti itu. Apa saja yang timbul? Sakit hati, akan mengganggu konsentrasi penerapan strategi. Terus dendam, ingin kembalikan kerugian secepatnya sehingga nambah lot. Sering transaksi overtrade. Ya. Terus putus asa, depresi, dan antipati karena tidak siap mentalnya menghadapi kenyataan di dalam dunia trading. Padahal kalau kita sudah pahami tadi, mental yang kita sudah siapkan, kita nggak perlu depresi. Maka kita harus lebih bijak untuk kapan kita bisa melupakan kerugian agar tidak sakit hati tadi, dan bagaimana kita kapan untuk melupakan keuntungan sehingga mental kita stabil. Jadi manajemen lupa dalam trading itu juga perlu kita terapkan. Sekarang trailing dan stop loss. Ini sering saya sampaikan karena ini adalah lumayan trik cukup jitu ya untuk mendapatkan resiko terbatas dengan keuntungan tak terbatas yang seperti disampaikan oleh George Soros ya. Quote-nya, yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar dan seberapa besar loss Anda ketika salah. Seperti ini, bagaimana penerapannya? Kita buy, misalkan kita menggunakan risiko 1% SL ya, stop loss-nya. Buy, rugi 1%, sell, rugi lagi 1% lagi. Rugi lagi, buy ternyata turun, sell ternyata naik, buy ternyata turun, sell ternyata naik, buy ternyata turun, rugi sampai 7 kali 7% kerugian kita. Suatu ketika kita buy, kita pasang stop loss 1%-nya di sini, ternyata harga benar, menaik beneran, SL ini kita, nah ini yang dimaksud adalah trailing stop. Tadi step dan stop ya. Trailing
stop itu antara buy yang di sini dengan yang di sini. Trailing stop ya, trailing stop itu adalah buy antara buy dan harga tertinggi. Itu stop. Trailing step adalah ketika SL yang minus tadi berubah menjadi SL plus, itu stepnya. Jadi kalau misalkan buy, kemudian kita trailing stopnya adalah 150, trailing stepnya adalah 50, maka adalah buy antara buy dan harga tertinggi ini adalah 150, buy dengan SL plus itu adalah 50. 150 itu adalah trailing stop, 50 adalah trailing step. Tapi kalau di dalam ini robotik ya, dalam algo trading ya. Tapi kalau di dalam default MetaTrader 5 itu semuanya trailing stop ya namanya. Jadi ketika dia mencapai 150 misalnya kita pasang trailing stopnya 150, dia 150 gitu dia akan gerak. SL-nya ini akan bergerak. Terus dari SL dengan harga tertinggi itu selalu terjaga 150. Ada yang bingung? Silakan tanya. Ketika harga terus naik ke atas, SL-nya akan terus dinaikkan. Ini namanya trailing. Di mana dengan cara ini, ketika harga terus naik ke sana, SL-nya naik lagi. Dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan keuntungan tak terbatas. Terus dan bisa lebih dari 20% unlimited gain atau tak terbatas karena ini belum terkena stop loss-nya. Bisa terus naik ke atas sana. Ya. Terus kemudian penjelasan poin F dan 8 ya. Nah, ini pertama kali saya sampaikan secara detail bagaimana pyramiding atau scale in bisa diterapkan. Kenapa pyramiding ini kok menjadi salah satu kelola risiko? Nggak nyambung ya, kayaknya kok nggak nyambung begitu. Nah, kalau kita bisa wacanakan, ya, pernahkah kita dengar ya, biasanya di sepak bola atau di apa ya? Biasanya di sepak bola, pertahanan yang baik adalah menyerang. Pernah dengar ya Pak Ade ya? Ya mungkin yang suka, ya yang biasanya suka ya. Nah ini selamat datang Pak Seli Huda. Ini ketanya pemain, kelihatannya pemain sepak bola ini Pak Seli ini ya. Pernah dengar Pak Seli ya? Pernahkah kita mendengar pertahanan yang baik adalah menyerang gitu ya? Jadi nggak sempat dibobol. Nah, di sini juga piramiding yang akan menjadi penerapan pengelolaan risiko. Jadi ketika ya untung gede pisan, tapi ketika rugi kita benar-benar kita bisa batasin. Sehingga keuntungan itu bisa berlipat dan bisa jadikan struktur pemodalan yang baik. Kayak bola salju. Gitu. Mungkin istilah itulah yang cocok untuk metode ini dalam trading, yaitu dengan melipatkan keuntungan dengan menambah transaksi searah, namun tanpa melupakan batasan risikonya. Sehingga ketika terjadi pembalikan arah, sudah ada stop loss yang mengunci keuntungan kita. Tentunya pada saat tren yang tepat. Nggak tepat ya kena stop loss, tapi kan sudah terbatasi gitu. Cara ini kita membuka posisi baru sebagai tambahan pada posisi kita sebelumnya yang sudah untung dan masih dalam keadaan open. Sudah untung tapi open belum di close, ditambah lagi. Sudah buy untung, di buy lagi. Tanpa memperbesar risiko. Kok bisa? Kan lotnya lebih banyak. Kok tidak memperbesar risiko? Karena ada trailing tadi, sebagian di trailing, kemudian sebagian stop loss di tengah-tengah. Gitu. Bahkan bisa tanpa risiko, serta menambah potensi keuntungan kita. Seringkali strategi pyramiding bisa berjalan dengan baik, atau scale in atau pyramiding bisa diarahkan dengan penambahan posisi trading. Nah, begini ilustrasinya. Ketika kita sell 0,1 lot, ini saya agak pelan-pelan saja ya.
BE Pak Joko. BE singkatannya apa ya Pak Joko ya? Break even. Bisa dijelaskan maksudnya BE. Oke, saya lanjut ya. Sambil nunggu Pak Joko maksudnya BE itu apa singkatannya. Oh, tidak Pak. Jadi trailing itu belum tentu pada break even. Belum tentu maksudnya. Bisa saja pada saat trailing itu trailingnya pas di break even. Misalkan kita trailing buy. Trailingnya berapa? 50. Kalau misalkan kita pakai trailing di MetaTrader yang default itu, pertama-tama pasti diawali dari break even dulu. Ya, misalkan trailing 50, berarti ketika kita mencapai 50 pips, stop loss nanti akan bergerak ke break even, ke harga awal kita beli. Tapi ketika harga nanti naik menjadi 70, maka stop loss-nya naik di atasnya stop loss plus ya, naik 20. Jadi selisihnya selalu 50 antara harga tertinggi dengan stop loss plus-nya itu adalah selalu 50. Kalau kita setting stop loss trailingnya trailing 50, trailing stop-nya. Gitu yang dimaksud ya. Break even itu kan harga awal ya, harga draw, harga belum untung. Begitu Pak Joko yang beri maksud ya. Tidak seperti itu yang maksud trailing saya tadi ya. Saya selesaikan ini. Jadi kalau ada pertanyaan saya banding dulu ya. Saya selesaikan ini karena ini agak serius. Karena kalau tidak diseriusi pemahamannya ini bisa menjadi bumerang teman-teman. Teman-teman tidak untung banyak tapi rugi banyak jadinya ya. Ketika kita sell 0,1 lot, misalkan kita pasang stop loss minus ya, stop loss minus. Di sini stop loss-nya $100 gitu ya. $100 anggap saja 1000 pips ya. Kita anggap saja pipsnya berapa kita abaikan, kita omong dolar saja deh biar enak. Kalau misalkan 1 pips $1 $0,1 ya pakai euro USD misalnya. Biar enak aja ngitungnya. Terus kemudian profit di sini. Nah, setiap di garis ini anggap saja setiap garis ini adalah jaraknya sama ya. 1000 pips ya 1000 pips, 2000 pips 2000 pips gitu ya. Anggap aja 2000 pips. Kalau misalkan 0,1 di sini profitnya sampai di sini 200 berarti ya 2000 pips. Dari setiap garisnya ini 2000 pips. Sell 0,1 stop loss-nya ini dan profit 200. Ketika profit 200 ini tidak di close. Malah ditambahi lagi. Tapi sebelum ditambah sell, kita trailing dulu. Nah, di sini maksudnya trailing itu adalah mengubah SL minus menjadi SL plus. Ya, ini ya tulisannya SL plus. Dari semula SL minus, kenapa minus? Karena sell ternyata harganya di atasnya itu minus. Nah, SL ini bisa dimodifikasi menjadi SL plus. Kenapa plus? Karena sell di sini SL-nya di bawahnya sell sehingga dalam kondisi plus. SL yang dimaksud adalah SL itu belum tentu ketika nyentuh SL itu terus rugi ya. SL itu adalah tool untuk kita close trade atau out market gitu ya. Jadi pada saat out market itu bisa kondisi plus pada kondisi minus. Nah, kalau seperti ini stop loss plus berarti ketika menyentuh SL itu kondisi kita plus 100 sudah pasti itu. Karena sudah dikunci keuntungannya trailing. Karena harga sekarang adalah dia profit 200, terus kemudian hasilnya diubah di 100. Nah, setelah kita mengunci 100 ini, kita sell lagi 0,1 lot. Walaupun kita sell lagi 0,1 lot, maka kita tetap menggunakan SL-nya. SL-nya 100. Berarti ketika harga berbalik naik, yang trailing tadi close, yang SL ini juga close. Yang trade kedua ini rugi 100,
Yang trade pertama untung 100 karena sudah mengunci di sana. Ini harga dia close pada titik yang sama. Berarti break even. Sehingga ketika harga berbalik kita nggak untung, nggak rugi. Tapi kita punya peluang ketika harga turun lagi ke bawah. Kita untung $600 dari mana? Tadi kan ini yang transaksi pertama kan untungnya 200 sampai sini. Berarti ini 2000 pips. Ketika di sini 4000 pips berarti 400. Ya. Ininya untung 400 di transaksi pertama. Di transaksi kedua menjadi untung 200. Ya, dari sini ke sini 200. 2000 pips menjadi 600. Jadi dari transaksi pertama itu 400, dari transaksi kedua untung 200 menjadi 600 profitnya. Ketika sudah profit 600, kita trailing lagi, kita kunci keuntungan lagi. Di transaksi pertama, trade pertama, itu trailing SL plus-nya sebesar $300. Atau kalau kita hitung, anggap saja di sini adalah 3000 pips. Gitu ya. SL plus-nya 300. Jadi sudah nggak mungkin rugi lagi yang trade satu ini karena sudah dikunci di sini. Ketika harga berbalik dia plus di sini untung 300. Untungnya sekarang 400 yang ini 200. Totalnya 600. Transaksi yang kedua, trade yang kedua ini trailingnya 100. Jadi dari sini ke sini itu 200 untungnya yang kedua, kemudian dikunci 100 di sini. Stop loss plus 100. Nah, dari seperti ini, kita sudah bisa nyimpen ya. Ini sudah pasti kita dapat total 400. Sudah pasti, sudah dikunci kan. Nah, ini ada space 200 nih. Kan harga sekarang plus. Nah, 200 itu kita buat transaksi lagi. 0,2 lot. SL-nya kita buat 200 pips. $200, sorry. $200 berarti 1000 pips. Nah, ketika harga berbalik ke sana, yang transaksi ketiga ini rugi 200, yang transaksi pertama dan kedua, dia untung 400. Jadi masih punya selisih 200. Sorry. Ya, ini 400 ya. Oh ya, benar ya. Ini kan 600 tadi. Balik ke sana menjadi tinggal 400. Sedangkan ini rugi 200. Ya, masih sisa 200. Padahal sudah nambah lot ini ya. Nah, terus seterusnya profit harga mencapai di sini, mencapai di sini nih ya. Mencapai di sini. Ini asumsinya dari sini ke sini dari garis per garis ini pips-nya sama ya, 2000 pips ya. Profitnya di transaksi pertama ini 600. Hitung dari mana? Ini ke sini kan 200, ini ke sini 200, ini ke sini 200, 600. Transaksi kedua 400. Dari sini ke sini 200, dari sini ke sini 200, 400. Transaksi ketiga ini 0,2. 0,2 kali 2000 pips 400. Nah, ini 400. Ya, jadi 400. Ini transaksi pertama 600, transaksi kedua 400, transaksi ketiga dapat untung 400, totalnya 1.400. 1.400 kita kunci di tengah-tengah antara harga dari transaksi ketiga sampai harga sekarang, tengah-tengahnya itu kita kunci. Misalkan ini di 1000 pips ya, dari trade ketiga ini. Trailing SL plus pertama yang ini, karena untungnya wis akeh ya, 600 pips di sini, $600 dikunci 500. Yang transaksi kedua itu 300 dikunci 300 dari total keuntungan 400. Transaksi ketiga ini dari total keuntungan 400 dikunci 200. Paham ya maksudnya dikunci? Ya. Karena pasang SL plus. Ini sudah mengunci 1000 total.
Nah, bayangkan kita sudah ngunci 2.000 tapi kita punya selisih 400 Mas ya. Karena profit saat ini 1.400. Yang 400 kita transaksikan lagi. Kita sell lagi 0,4 lot. Kita batasi resikonya SL-nya 400. Ketika harga berbalik ke sana, transaksi keempat ini rugi $400. Tetapi masih punya 1.000. Jadi masih untung $600. Untung bersih $600 Mas ya. Ketika ini berbalik arah. Lanjut lagi, misalkan harga nyampe turun lagi ke sini. Ini juga berlaku buy ya. Sebaliknya ya. 800 ini adalah transaksi pertama, untung 800, transaksi kedua untung 600, transaksi ketiga untung 800, transaksi keempat untung 800. Totalnya di sini untungnya 3.000 teman-teman. Kemudian kita kunci. Transaksi pertama dikunci 700, transaksi kedua dikunci 500, transaksi ketiga dikunci 600. Transaksi 4 di trailing SL plus 400. Ya, dari 800 tadi dikunci 400. Dari 800 dikunci 600. Dari 600 dikunci 500. Dari 800 dikunci 700. Ini semuanya total 2.200 dikunci. Sudah pasti untung di sini. Dari profit sekarang 3.000. Kalau sudah wah capek saya mau tidur lah. 3.000 ya udah close saja dapat 3.000. Dengan resiko hanya 100 loh ini tadi teman-teman. Nah, terus selisih kan 2.200 sama 3.000 kan ada selisih tuh 800. Lumayan kan? Pasang aja saya lagi 0,8 lot. SL-nya dibuat 800, 1.000 pips kan? 1.000 pips. Kalau 0,8 lot $800. Toh nanti kalau misalkan naik itu masih untung kan 2.200 dikurangi 800 masih berapa? 1.400. Masih untung 1.400. Nah, saya lanjut lagi ya. Ketika harga mencapai di bawah sendiri sini ya. Profit transaksi pertama 1.000, transaksi kedua 800, ketiga 1.200, keempat 1.600, kelima 1.600. Transaksi kelima 8 kali 2.000 itu $1.600. Totalnya 6.200. Kalau sudah capek ya udah sudah cukup 6.200 close saja semua. Tapi kalau pengen terusin sampai tanpa target point terus pun bisa. Kalau harga terus memungkit, pokoknya syaratnya ini dia tidak balik arah sepanjang 1.000 pips. 1.000 pips di Euro USD, di Japanese Yen itu kan juga banyak sekali. 1.000 pips cukup lah, 1.000 pips untuk ombak-ombak begitu. Jadi ini sangat mungkin aja terjadi, ini sangat mungkin. Nah, dari 6.200 nanti dikunci lagi dan seterusnya. Ada yang kurang jelas di sini. Jadi dari resiko 100 US ini kan tadi resikonya cuma 100 US yang pertama kali tadi. Berpulang profit sampai 6.200 ini dalam 1 2 3 4 5 transaksi. Bahkan bisa tak terhingga atau unlimited gain. Keuntungan tak terbatas tadi. Ada yang ditanyakan dari ilustrasi ini, teman-teman. Ini juga bisa mengamankan risiko ya. Kalau modalnya sudah berlipat kan otomatis sudah tidak hanya aman di modal, tetapi profit pun juga sangat aman. Yang dimaksud dengan kelola risiko itu adalah mengamankan profit dan juga mengamankan modalnya. Tidak hanya mengamankan modal. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan bisa saya lanjut. Nah, teman-teman, dengan menerapkan pola ini di step.center itu ada robotiknya ya, algo trading yang bisa, tapi tidak untuk pyramiding, tapi untuk averaging ya, dan martingale yang bisa locking profit misalnya kayak ini ya 1, 2, 3, 4 ini kan
langsung di lock barengan. Ini bisa dengan sistem robotik. Tapi ngitungnya dengan Excel pun bisa ini ya. Kalaupun tidak Excel, ya dibuat aja seperti ini persis. Setiap 2000 dikunci ini 1000 pip. Nanti tambah lagi setiap 2000 transaksi lagi, dikunci lagi. Ini buat aja nih setiap 2000 pip, 2000 pip pakai 0,1 gitu. Kuncinya 1000 pip atau 100 US. Kita aja untuk mudahnya ya. Locking atau hedging, maksudnya mengunci keuntungan ya. Ini bukan mengunci keuntungan kalau locking ini ya. Ini adalah mengamankan, melindungi ataupun mengunci ya. Posisi trade kita dengan mengambil posisi dua arah buy dan sell dalam satu waktu, buy dan sell dalam lot dan pair yang sama. Sehingga harga bergerak kemanapun itu akan tetap sama dengan catatan spread-nya fix. Ini yang teman-teman yang trading di GK Invest ya, khususnya untuk gold itu berhati-hati karena di gold itu spread-nya itu bisa melebar antara sebelum jam 1 siang ya. Jadi yang standarnya 400 bisa 500, bisa 600. Meskipun teman-teman dalam keadaan locking, kalau nanti equity-nya bisa berkurang tergantung jumlah spread-nya. Jadi pastikan equity selalu aman untuk Sabtu dan Minggu terutama ya. Karena di close trade Sabtu pagi itu biasanya lebih panjang spread-nya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini untuk dimaksud ya. Buy, posisi buy di sana, terus kemudian kita pasang sell satu lot. Lotnya juga harus sama, pair-nya juga harus sama. Nah, ini yang dimaksud locking. Ini biasanya teman-teman bertujuan untuk menunda kerugian, bahkan bisa pelan-pelan bisa menjadi plus jika melepasnya kuncian benar. Dan juga cara ini bisa biasanya trader digunakan untuk meredam kepanikan. Ketika buy di sini ternyata turun banyak, nggak sempat mikir atau apa, kunci aja sell satu lot. Sambil mikir, sambil cari referensi. Namun kebanyakan trader gagal menggunakan cara ini untuk kelola risiko. Nah, untuk melepas kuncian seperti ini, saya sudah ada 2 video atau 3 video gitu di YouTube ya. Salah satu kondisi jebakan locking atau hedging yang membuat kebanyakan trader gagal itu contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan buy satu lot gitu ya. Sini buy satu lot. Kemudian ternyata harga turun. Panik kan, sell aja satu lot. Nah, ternyata setelah sell nggak segera turun, malah naik. Nah, ini untung sedikit aja, buy-nya segera di close aja. Dengan harapan setelah buy-nya di close, nanti dia balik ke bawah terus close yang gantian yang sell. Ternyata harganya naik terus. Nah, turun ke sini, dibiarin naik ke sana. Panik, ini sudah menembus resisten. Wah, ini bakal terus naik nih. Buy satu lot lagi lah. Ternyata ini sudah menguncinya jauh lebih panjang. Tadi kunciannya di sini. Ini sekarang kuncinya lebih panjang, minus lagi. Harga turun ke bawah ternyata. Nah, sell lagi di sini karena panik. Harga naik. Ketika sell naik kan membingungkan nih market. Terus kemudian buy satu lot sana. Karena khawatir terus naik. Nah, yang dikhawatirkan ini sehingga buy 2 lot plus di sini, tapi sell-nya minus.
Ya, ada 2 lot, 2 lot. Ini dibiarin terus. Nah, ternyata bener naik kan. Ini dibiarin masih khawatir naik terus. Karena di sini di close ternyata malah naik gitu. Makanya dia trauma. Jadi close pendek ternyata malah naik. Ini khawatir di close pendek malah naik. Ternyata langsung harganya turun ke bawah. Apa yang terjadi? Minus KB. Nah, ini ya bom waktu yang banyak orang gagal. Nah, ini ada video cara melepas login seperti itu di bit.ly/yobro ya. Cari searching aja melepas login gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini juga salah satu cara pengelolaan risiko kalau cara-caranya benar ya. Gimana cara yang benar ya? Tetap kita banyak parameter di situ. Sebaiknya hindari itu. Kelola risiko dengan login itu. Oke. Sebentar ya, ada pertanyaan silakan, Bu. Ini kok hang komputernya. Masih ada beberapa slide sebenarnya. Sebentar ya. Wah, mohon maaf ini komputernya hang. Silakan tanya jawab aja dulu. Sambil nunggu ini. Jadi teman-teman kalau pengen untung cepat tapi aman, saya sarankan dengan sistem piramiding tadi ya. Dengan hanya contoh aja ya. Contoh $100 per transaksi resikonya dengan 1000 pips resiko itu bisa membuat kita untung berlipat-lipat. Tadi kita ilustrasikan sampai 6.200. Itu 5 transaksi. Dan bisa juga tak terhingga ya teman-teman. Untuk mengunci, melepaskan kuncian, terus kemudian mempraktekkan piramide, teman-teman bisa hubungi official atau marketing GK Invest untuk menjadwalkan webinar privat ya, Zoom ya, 1 orang 1 pun bisa. Ya ini kayaknya harus saya akhiri ini ya. Kurang 2 slide saja sih kebetulan, cuma sedikit. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Pak Seli ada pertanyaan Pak Seli? Pak Agus, Pak Ade, Pak Alek, Bu Heti? Ya, ada pertanyaan siapa? Kayaknya tidak hanya manusia yang kena virus. Komputer saya juga kena virus. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya. Nanti bisa komen aja di youtube.yobro.com ya kalau ada pertanyaan. Saya nanti rekamannya ini juga bisa saya upload. Terima kasih. Assalamualaikum.
Mohon maaf ya atas kesalahan teknis ini.